Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, akuntansi sektor publik pertemuan kedua, kita akan membahas modul kedua, yaitu dengan pembelajaran bahwa hari ini kita akan belajar tentang definisi atas regulasi publik. Yang kedua, apa itu regulasi publik dalam siklus akuntansi sektor publik, dan memahami bagaimana menyusun dan teknik menyusun regulasi publik itu sendiri, serta review atas regulasi sektor publik yang ada di Indonesia berdasarkan dasar hukumnya. Apa dan bagaimana tentang regulasi keuangan? Regulasi dalam hal ini kalau kita definisikan adalah ketentuan yang akan dijalankan atau dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik, baik pusat, daerah, atau organisasi politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, ataupun sosial masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pembuat keputusan dan sebagai political pertanggungjawaban dan pengelolaan. Nah, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk evaluasi kinerja manajer dan organisasi, serta laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan sosial seperti politik dan sebagainya, yang kemudian atas informasi tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua, menilai kondisi keuangan dan hasil operasinya, lalu membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan masalah teknis keuangannya, lalu membantu dalam evaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam siklusnya, ya, dalam siklus produk regulasi dari akuntansi sektor publik, dalam hal ini regulasi publik akan menentukan dari dasar regulasi anggaran publik, kemudian regulasi tentang pelaksanaannya bagaimana terhadap realisasi. Nah, ini kemudian akan menjadikan regulasi itu menjadi suatu pertanggungjawaban atas regulasi dari anggaran menjadi realisasi dengan regulasi pengadaan, dan kemudian bertanggung jawab. Nah, kembali lagi menjadi satu sistem yang akurat. Proses pencatatan pada siklus akuntansi sektor publik itu jika dilakukan dengan melakukan pencatatan akuntansi berbasis akuntansi dan faktor pengukuran adalah dua hal yang sangat penting, yaitu apa itu basis akuntansi, yaitu kapan transaksi yang terjadi diakui atau dicatat. Ketika cash basis dipilih, maka transaksinya dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan, sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam neraca dan lain halnya. Yang kedua, fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban saja yang akan diakui dalam neraca. Dalam hal ini, basisnya adalah accrual. Transaksi yang akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya apa? Dengan basis accrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam neraca tidak sebatas hanya pada kas saja, namun pada sumber daya yang lainnya seperti ekuitas, hutang, dan sebagainya. Nah, keunggulan penggunaan accrual basis ini adalah untuk informasi yang disajikan dalam neraca itu akan lebih komprehensif. Karena apa? Itu lebih mempresentasikan seluruh dari sumber daya yang dimiliki dalam entitas tersebut. Siklus dalam akuntansi sektor publik itu mencatat adalah pencatatan transaksi dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, posting buku besar, neraca saldo, ada jurnal penyusuan worksheet, penyusunan laporan perhitungan anggaran, neraca daerah, arus kas, jurnal penutup, penyusunan neraca saldo penuh, dan jurnal pembalik. Nah, kemudian contohkan ilustrasinya adalah dalam hal ini terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100 juta secara tunai. Nah, karena segala pengeluaran melibatkan kas, maka
realisasi anggarannya kita mencatatnya berdasarkan cash basis ya, maka dia akan mencatatnya dari debitnya adalah belanja kendaraan pada kas. Nah, belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam realisasi anggaran, sedangkan kas adalah akun real yang akan disajikan dalam neraca. Akibatnya apa? Jika hanya jurnal tersebut dibuat, maka akun kas yang disajikan di bagian hanya pada neraca, sedangkan SAP, neraca pemerintah, itu juga harus disajikan dengan basis accrual atau mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki yang tidak hanya pada kas saja. Oleh karena itu dibutuhkan jurnal tambahan untuk korelasi sebagai solusi penerapan basis kas menuju accrual. Nah, pencatatannya tadi kan dari belanja kendaraan ke kas, lalu jurnal korelasinya dari kendaraan, debitnya, kreditnya adalah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap. Nah, dengan ada jurnal korelasi belanja kendaraan telah disesuaikan dicatat dengan basis kas, disajikan dalam realisasi anggaran. Di sisi lain, neraca disajikan dengan basis accrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki, di mana akun yang disajikan dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tapi juga aset tetap seperti kendaraan. Nah, komponen dari laporan keuangan sektor publik apa saja itu? Laporan itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Kita memasuki subbagian pada penyusunan dan teknik penyusunan regulasi. Nah, untuk langkah-langkah dari penyusunan dari regulasi publik itu seperti apa? Yang pertama, kita akan melakukan perumusan masalah ya. Dengan perumusan masalah ini, penyusunan regulasi publik dimulai dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Oleh karena itu, perancang regulasi perlu menjawab pertanyaan sebagai apa masalah politik yang akan diselesaikan. Nah, pertanyaan ini berguna untuk mendeskripsikan masalah publik tersebut. Ya. Yang kedua adalah perumusan draft regulasi publik. Nah, draft regulasi publik pada dasarnya adalah kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah publik. Nah, aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah jenis regulasi publik yang akan dibentuk. Hal ini penting karena ketika jelas rancangan regulasi publik tersebut, maka ia akan dengan mudah mendeskripsikan tentang penataan wewenang bagi lembaga pelaksananya maupun perilaku bagi organisasi publik atau masyarakat yang akan mematuhinya. Atau secara sederhana, draft regulasi publik harus dapat dijelaskan dengan siapa sebetulnya pelaksana aturan tersebut, kewenangannya apa, dan menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah prosedur pembahasan. Nah, di mana dalam 3 tahap yang penting dalam pembahasan draft regulasi ini, yaitu tim teknis pelaksana organisasi publik, dalam hal ini sebagai eksekutif, dengan lembaga legislatif, dan dengan masyarakat. Secara otomatis, pembahasan pada tim teknis perlu juga dieksekusi dalam rangka optimasi penajaman terhadap informasi, yang kemudian pembahasan ini adalah membahas pada representasi kepentingan eksklusif. Setelah itu dilakukan public hearing, sehingga pada lingkup legislatifnya semua masyarakat biasanya sangat syarat dengan politik kepentingan. Keempat, pengesahan dan pengundangan. Nah, dalam tahap akhir setelah dirancang draftnya tadi, regulasi tersebut
masuk pada tahap pengesahan. Nah, dalam hal ini naskah pengesahan atau rancangan tersebut akan diserahkan kepada legislatif untuk ditandatangani. Kemudian setelah selesai penandatanganan, lebih secara implisit tahap pengesahan dianalisis melalui sosiologi hukum dengan melakukan sosialisasi. Nah, terlepas dari teknis penyusunannya, regulasi publik disusun oleh beberapa perancang regulasi. Nah, regulasi akuntansi sektor publik adalah orang yang secara substansial menguasai masalah publik di daerah atau lokasi tersebut. Hal ini dimaksud agar produk hukum regulasi akuntansi sektor publik tidak bertentangan atau melawan ketimpangan hukum yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya dapat dijelaskan di sini dalam pendahuluan mengapa kita harus mengatur bagian dari satu pendahuluan. Tahap ini perancang regulasi publik wajib memiliki kemampuan mendeskripsikan latar belakangnya dulu. Nah, kemudian mengapa diaturnya? Karena apa? Adanya berbagai konflik yang membutuhkan tindakan khusus, sehingga perlu adanya regulasi ini. Kemudian permasalahannya itu berkaitan dengan misi apa? Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika alternatif solusi permasalahan telah dapat dibuat atau dirumuskan, dan selain itu penyusunan dan penetapan regulasi dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen dan langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Kemudian alat-alatnya ini sebagai regulasinya seperti apa? Misalnya dalam organisasi pemerintahan, di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri. Contohnya dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebagai aturan di daerah. Nah, bentuknya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, dan peraturan presiden seperti itu. Nah, setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jenjang regulasi apa yang akan diatur sehingga permasalahan segera dapat disikapi dan solusi yang tepat pada sasarannya. Kemudian cara mengatur ini lebih pada bagaimana mengaturnya. Substansi regulasi publik yang disusun harus menjawab pertanyaan bagaimana solusi permasalahan yang ada tersebut akan dilaksanakan, sehingga regulasi publik disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada. Nah, masuk pada diskusi dan musyawarah. Kenapa pada materi regulasi publik hendaknya dilakukan penyusunan yang kemudian dibicarakan melalui mekanisme forum? Supaya apa? Supaya tidak terjadi freak ya, atau ketimpangan dalam atau tabrakan aturan ya, sehingga dari berbagai sumber dapat diambil satu intisari yang sama-sama dapat diikuti oleh kedua belah pihak atau keseluruhan dari penggunanya. Nah, yang terakhir adalah catatan, di mana yang dimaksud di sini adalah hasil dari sebuah proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Nah, catatan ini menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi terkait bagaimana regulasi publik akan dihasilkan. Nah, kebutuhan regulasi publik dan standar di sektor publik ini adalah berdasarkan kebutuhan akan informasi yang menuju pada aspek transparansi laporan keuangan publik dengan akuntabilitas publik yang diharapkan. Nah, kebutuhan regulasi dan standar sektor publik itu sendiri, kalau kita lihat ada organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat dalam hal ini atau pemerintah ya, yang mempunyai atau harus wajib memberikan pertanggungjawaban publik dengan laporan keuangan sebagai sarananya.
Kemudian dari laporan keuangan itu, agar pembaca laporan keuangan dapat memahami, maka perlu adanya satu regulasi atau standar pelaporan. Nah, dalam ini ada dibagi organisasi nirlaba ya, atau yang non profit oriented itu melakukan pada PSAK 45, dan organisasi pemerintah atau SAP dengan dasar PP nomor 24. Nah, secara standar internasional, akuntansi sektor properti mempunyai perbedaan dengan berbagai macam negara, sehingga perlu adanya suatu rumusan secara internasional bagaimana menyatukan satu persepsi atas kesamaan pemahaman dari berbagai perbedaan standar tersebut. Maka muncullah International Federation of Accounting. Nah, di sini membuat suatu International Public Sector Accounting Standard atau standar internasional bagi akuntan sektor publik, di mana hasilnya adalah untuk meningkatkan komparabilitas dari laporan keuangan tersebut. Nah, standar internasional akuntansi sektor publik tersebut terdapat di berbagai negara, sehingga pada prinsipnya tadi kita bisa melakukan pemahaman yang sama berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh International Public Sector Accounting Standard. Nah, di US Standard Setter di federal level sana ada beberapa organisasi akuntan sektor publik ya, seperti Federal Accounting Standard Advisor Board. Nah, ini sebagai dasar. GAO, General Accounting Office, dan US Treasury Department. Sedangkan OMB atau Office of Management Budgeting ini dari level federal. Dalam hal ini seperti federal itu berarti di parlemen ya. Lalu State and Local Government. Nah, ini dari sisi pemerintahnya. Itu ada Governmental Accounting Standard Board ya. Lalu dari segi non-profit orientednya itu ada Financial Accounting Standard Board. Nah, pada tahun 1984 itu state and local atau itu dikonversikan, converse basic government and entities owned and controlled by government. Jadi sudah dihandle oleh pemerintah. Sedangkan di tahun 73 untuk non-profit di cover oleh berbagai macam lembaga-lembaga seperti pemerintah, rumah sakit pemerintah, kolek atau university, museum, lembaga kemasyarakatan, dan seperti itu. Nah, badan sektor yang terkait di Indonesia seperti apa? Ada namanya Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. Kemudian ada Kompartemen Akuntansi Sektor Publik yang sekarang berada pada naungan Ikatan Akuntan Indonesia, di mana di akuntan di IAI itu ada beberapa macam kompartemen. Salah satunya ada kompartemen sektor publik itu sendiri yang mengakomodir akuntan-akuntan yang bekerja pada sektor publik, akuntan pendidik, mereka yang akuntan yang berada pada kompetensi sebagai pendidik, dosen, dan sebagainya. Lalu ada akuntan sektor pajak, di mana dalam hal ini mereka yang lebih kompetensi menghandle akuntansi dan perpajakan. Ada akuntansi syariah, ada kantor jasa akuntan. Nah, produk apa yang dihasilkan? Nah, dalam hal BAKUN sebagai salah satu entitas, mereka sejak tahun 82 itu berupaya membuat sistem akuntansi pemerintahan. Nah, standar sistem akuntansi pemerintahan pusat itu dibuat dengan dua sistem oleh BAKUN, yaitu SAP, sistem akuntansi putra yang diselenggarakan oleh BAKUN, dan sistem akuntansi instansi. Nah,
beralih dari single entry menjadi double entry menjadi triple entry yang pada akhirnya bisa membuat neraca. Nah, sedangkan KASP telah menyusun standar akuntansi untuk sektor publik atau pemerintah dengan standar akuntansi pemerintah dengan PP nomor 24 tahun 2005. Sedangkan IAI mengeluarkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirpublik, lalu standarnya dengan menggunakan ISAK 35. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara pun juga menunjuk BPK dengan mengemban standarnya, standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit, sehingga acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan ini sebagai peraturan BPK nomor 1 tahun 2007. Standar pemeriksaan keuangan negara hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam standar profesional akuntan publik. Kita masuk pada sub permasalahan regulasi publik di Indonesia. Nah, regulasi berfokus pada manajemen. Regulasi belum bersifat teknis. Ini semua yang ada di Indonesia ini rata-rata permasalahannya seperti ini. Terus terjadi perbedaan interpretasi antara undang-undang dan aturan yang mengaturnya. Jadi antara satu aturan dengan aturan masih terjadi benturan. Nah, di era sekarang ini maka muncul yang sekarang lagi sangat viral itu peraturan Omnibus Law, di mana omnibus adalah satu jenis angkutan masyarakat yang mana dimaksud dibuat bisa menampung seluruh apa saja yang bisa masuk kepada bis tersebut. Nah, bus ini disebut dengan dinamai bis omni, sehingga pada era sekarang menjadi suatu kosakata sendiri. Omnibus itu artinya apapun masuk gitu ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan hukum, omnibus law artinya adalah hukum di mana yang mengatur apapun di dalamnya bisa masuk. Nah, guna menghindari perbedaan interpretasi antara tabrakan-tabrakan antar peraturan. Nah, permasalahan lain adalah pelaksanaan secara transisi menjadi, karena ada transisi sehingga akan terjadi over budget. Lalu seringnya terjadi pelanggaran regulasi di mana tidak ada punishment atau sanksi. Nah, dasar hukum keuangan sektor publik, proses penyelenggaraan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Lalu dasarnya adalah dimaksud dalam Undang-Undang 45 yang dilaksanakan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Nah, keuangan negara yang diinterpretasikan sebagai pelaksanaan itu dinilai dengan uang dan kerangka tata penyelenggaraan pemerintah. Wujud pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk APBN dan laporan pelaksanaannya. Nah, menurut Indra Bastian tahun 2005, hak dan kewajiban negara adalah sebagai berikut. Haknya mencakup hak monopoli, hak memungut sumber keuangan, hak memproduksi barang dan jasa. Lalu kewajibannya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, soalnya ada di Undang-Undang 45 di dalam pembukaannya. Nah, berbagai macam regulasi yang ada pada perundangan sektor publik di Indonesia. Ada Undang-Undang nomor 17, nomor 1, Undang-Undang nomor 25 tentang perencanaan pembangunan sampai dengan yang terkecil Permendag. Ada peraturan pemerintah sampai dengan pedoman penyusunan atau beberapa peraturan pemerintah yang mengelola semua akuntansi baik di daerah maupun di pusat. Nah, Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 ini lebih mengatur kepada presiden atau pemimpin menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban. Dia lebih pada pertanggungjawaban pada pemimpin
entitas. Nah, di pasal 32 di sini mengatur tentang bentuk dan isi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 di pasal 51 ini pejabat pengelola selaku bendahara menyelenggarakan akuntansi. Jadi dia lebih kepada perintah untuk penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan. Nah, di sini ada pengguna menyelenggarakan akuntansi sebagai bentuk tanggung jawab. Di pasal 55 ada kepala satuan keuangan di mana pejabat keuangan menyusun laporan keuangan dengan menyampaikan kepada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD APBN-nya. Nah, di kepala satuan perangkat daerah juga sama, mereka harus wajib menyampaikan laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 15 menyebutkan opini kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 ini kepala daerah menyampaikan rancangan perda laporan keuangan sebagaimana dimaksud meliputi apa saja yang harus dilaporkan seperti realisasi APBD, neraca dan sebagainya. Lalu laporan keuangan disusun dan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mempertegas dari pelaksanaan. Nah, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ini tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, kedudukan standar akuntansi pemerintah itu ada pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 di mana dibutuhkan penyusunan laporan keuangan berupa laporan keuangan dan pertanggungjawaban menerapkan SAP. Nah, sedangkan dasar hukum keuangan daerah pada Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4 pasal 18 itu dengan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah melayani masyarakat. Dari dasar ini mengatur mengurus kepentingan masyarakat untuk berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 bahwa fungsi penyusunan APBD untuk menentukan jumlah pajak, mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, memberi isi pada tanggung jawab pemerintah dan melaksanakan pengawasan. Terus merupakan suatu pemberian kuasa kepada daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan seluas-luasnya. Nah, regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 5 tentang pengurusan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 75. Ini tentang penyusunan APBD, penyandingan antara komparasi anggaran dan realisasi. Dan ada juga keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/09 tentang aturan manual administrasi keuangan daerah. Lalu ada Permendagri Nomor 2 tentang pelaksanaan APBD. Di tahun 97 itu Undang-Undang Nomor 18 terbit tentang retribusi daerah. Lalu Kemendagri tahun 99 ini mengatur tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Kemudian di Kemendagri 903057 tahun 88 itu penyempurnaan bentuk atas susunan laporan pendapatan daerah. Ini membahas juga tentang pinjaman, blut dan sebagainya. Nah, sedangkan regulasinya di era reformasi ada 3 undang-undang yang dipakai sebagai sarana, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebendaharawan, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Ini dipakai dasar sebagai prinsip
untuk melakukan penyelenggaraan. Nah, kemudian pada bagaimana sebetulnya posisi akuntansi sektor publik di dalam tatanan reformasi. Nah, karena dengan menuju kepada transparency and accountancy public, keuntungannya adalah di sini masyarakat menuntun kepada penyelenggara pemerintah untuk melaporkan secara transparan dan akuntabilitasnya dipertanyakan, sehingga muncul sebagai reformasi ekonomi tahun 98 yang kemudian berlanjut pada reformasi akuntansi pemerintahan berdasar Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, sehingga muncullah beberapa macam penyelaras seperti PP nomor 71 yang memberikan acuan untuk perpindahan SAP yang berbasis cash basis menuju SAP berbasis accrual. Nah, PSAP prinsip standar akuntansi pemerintah 2020 ini lebih mengatur pada PP 71 tahun 2010 ya, PSAP. Lalu yang kedua tentang badan luar usaha. Lalu investasi, rencana investasi, dan lalu ada aset tak berwujud, mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan, lalu peristiwa setelah tertanggal pelaporan. Kemudian ada perjanjian konsensi jasa, ada properti investasi, provisi, pengaturan bersama, agreement, imbalan kerja, instrumen keuangan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, sampai di sini materi kita untuk modul 2. Silahkan dipelajari lagi. Nanti saya juga akan memberikan ISAK 35 sebagai pengayaan materi. Silahkan nanti bisa Anda download. Terima kasih.